nomor satu ya, tujuan utama ya. Yang lain-lain bukannya tidak memperjuangkan yang lain, tapi yang nomor satu yang menjadi korps saya kan musik. Saya memahami akhirnya bahwa ternyata untuk berperan aktif mewujudkan cita-cita demokrasi di Indonesia tidaklah semudah seperti yang kita lihat di layar kaca. Dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah, anggarannya tidak turun karena tidak didukung oleh partai. Saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigit? Ini kalau ompong kan gitu. Melenggang ke Senayan tentu bukanlah candaan. Ada jutaan nasib warga yang digantungkan. Untayan janji yang menjadi jembatan untuk menjadi anggota dewan, akankah mampu untuk diwujudkan? Atau justru hanya menjadi seonggok bualan? Wajah-wajah baru bermunculan. Semua yang memenangkan pemilihan siap untuk duduk dalam singgasana anggota dewan. Rupa-rupanya banyak nama yang mengubah arah permainan. Dari dagelan di panggung hiburan menuju drama di pentas Senayan. Wahai tuan dan puan anggota dewan, adakah kehadiran kalian sungguh bisa rakyat andalkan? Ikuti jejak sang istri untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ahmad Dhani tampil gagah. Kali ini bukan untuk mendendangkan isi hati, melainkan untuk melantunkan aspirasi dan kebutuhan rakyat yang ia wakili. Karangan bunga sudah menghiasi pelataran rumah sang musisi. Beragam ucapan selamat ikut tersemat di kawasan Pinang Emas, Jakarta Selatan. Bukan jelang perayaan ulang tahun memang, atau lahirnya karya lagu baru. Sang musisi Ahmad Dhani untuk pertama kalinya akan resmi dikukuhkan menjadi salah satu wakil rakyat dan berjuang di Gedung Senayan. Sejumlah kendaraan yang diperuntukkan untuk menjemputnya sudah disiapkan. Bahkan ajudan berbusana batik sudah siap mendampingi musisi kelahiran 26 Mei 1972 ini. Sebuah kemeja hitam tampak siap digunakan dan sudah tersimpan rapi dalam kendaraan. Persiapan penuh sukacita tampak di kediaman. Semoga saja senyuman seperti ini yang akan tetap bertahan dengan semangat untuk kesejahteraan warga yang diwakilinya. Mengenakan kemeja putih dan dasi merah seolah menjadi tanda semangat yang menyala untuk memperjuangkan kesejahteraan warga Indonesia. Meski begitu, Ahmad Dhani memiliki visi tersendiri, salah satunya untuk memperkuat sistem dan aturan yang bisa menjaga kesejahteraan para musisi dan musik di Indonesia. Persiapannya ya jas baru aja. Terus sepatunya nggak sama dengan biasanya ini sepatunya. Lebih formal. Iya, lebih formal. Iya. Dari kapan nyiapinnya Pak De? Hah? Dari kapan nyiapinnya jas itu? Oh, ini disiapin sama Pak Sekjen Gerindra. Iya, katanya Mbak Mulan kurang bagus katanya, tapi ya gimana lagi, emang harus nggak bagus. Ya kan supaya sama semua, bener nggak? Kalau saya pakai yang bagus, ntar saya paling bagus sendiri ntar. Pak De, harapannya nanti ditempatin di komisi berapa Pak De? Terserah mau komisi berapa aja nggak ada masalah. Tapi harapannya? Di mana? Pengennya di mana? Pengennya saya di mana aja nggak ada masalah. Pengen di mana aja saya bisa. Ini yang pengen Pak De perjuangkan ya Pak? Ya yang nomor satu saya ingin memperjuangkan industri musik dulu ya Bang, nomor satu. Setelah industri musik beres baru memperjuangkan yang lain. Jadi memang tujuannya ya memperjuangkan industri musik gitu.
Pak Ade mungkin kan Nomor satu ya, tujuan utama ya. Yang lain-lain bukannya tidak memperjuangkan yang lain, tapi yang nomor satu yang menjadi korps saya kan musik, ya kan? Memperjuangkannya seperti gimana sih, Mas Dan? Apa memperjuangkan revisi undang-undang? Oh, semuanya pokoknya nanti lihat aja, nanti akan ada perubahan besar pokoknya dalam industri musik. Bocoran lah. Ya pokoknya nanti akan semuanya simultaneously. Simultaneously itu bahasa Indonesianya itu simultan ya, secara simultan. Industri musik akan dikelola oleh menteri, terus anggota DPR dan semuanya akan simultan. Ahmad Dhani dan sang istri Mulan Jameela bertolak dari kediaman di Pinang Emas menuju ke Senayan dengan membawa segenggam nilai perjuangan. Dhani berujar, tak masalah, ia akan ditempatkan di komisi manapun, tapi keprihatinannya pada industri musik menjadi fokus utama yang ingin ia bela. Hingga hari ini setidaknya ada beberapa hal yang masih belum tertangani bagi insan musik Indonesia. Di antaranya pemerintah dan musisi yang seolah masih berjalan masing-masing, hari tua bagi para musisi hingga hak atas kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memang ibarat pisau bermata dua, bahkan bisa memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan seperti pembajakan. Nah, disinilah hal-hal yang ingin Ahmad Dhani perjuangkan. Tapi ya, kita semua berharap Mas Dhani bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat secara umum juga ya. Nah, dengan warna baju yang senada, Mas Dhani dan Mbak Mulan Jameela langsung tancap gas menuju Gedung Senayan. Selain Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, setidaknya ada 22 publik figur lain yang dilantik di Senayan menjadi anggota dewan. Tak kurang dari 580 anggota dewan yang terpilih akhirnya resmi dilantik. Dari seluruh anggota terpilih, setidaknya ada 24 diantaranya merupakan selebritas, baik yang berkecimpung di dunia tarik suara hingga komedian. Yang pertama ada pasangan artis Ahmad Dhani dan Mulan Jameela yang dilantik sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Ahmad Dhani berhasil lolos dari Dapil Jawa Timur 1, sedangkan Mulan Jameela berhasil lolos dari Dapil Jawa Barat 11. Kemudian ada artis Surya Utomo atau Uya Kuya. Uya melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta 2 dan diusung oleh Partai Amanat Nasional. Selain Uya, ada penyanyi Nafa Urbah yang merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem. Nafa lolos ke Senayan dari Dapil Jawa Tengah 6. Ada juga Arzetti Bilbina yang kembali terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dari 24 selebritas yang lolos ke Senayan, ada beberapa di antaranya yang merupakan pasangan suami istri. Wah, siapa saja ya? Yang pertama tentu ada Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Pasangan suami istri ini sama-sama maju dari Partai Gerindra. Ahmad Dhani menang dari pertarungan di daerah pemilihan Jawa Timur 1 dengan perolehan suara 134.227 suara. Nah, suara sang istri Mulan Jameela juga tak kalah tinggi. Penyanyi dengan suara khas ini berhasil meraih kepercayaan masyarakat sebanyak 45.200 suara di daerah pemilihan Jawa Barat 11. Selain Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, pasangan Uya Kuya dan Astrid Kuya juga berkolaborasi untuk mewakili suara rakyat. Uya Kuya duduk di DPR RI, Astrid Kuya untuk DPRD Jakarta.
Uya Kuya jadi salah satu pasangan selebrita yang menghasilkan perolehan suara tinggi dalam pemilihan legislatif kemarin. Kader Partai Amanat Nasional ini berhasil meraup suara sebanyak 45.326 suara di daerah pemilihan Jakarta II. Sementara sang istri Astrid Hairun Nisa berhasil memenangkan kompetisi di DPRD Jakarta dan mengalahkan petahana dengan jumlah suara sebanyak 13.409 suara. Sejumlah selebritas mengungkapkan motivasinya meninggalkan dunia hiburan demi melenggang ke Senayan. Inside Story segera kembali, tetaplah bersama kami. Kenapa dengan latar belakang? Apa yang salah? Apa yang membuat abang berminat untuk terjun ke dunia politik? Ya ini kan persoalan peluang. Gregetan nggak sih Mbak kalau misalnya melihat wakil rakyat yang tidak memperjuangkan mereka? Oh ya gregetan, tapi kalian juga harus bisa adil gitu, karena nggak semua wakil rakyat itu seperti yang diberitain semuanya sekarang ini kan yang diangkat semuanya yang buruk-buruk kan. Tapi yang aku lihat banyak sekali kalian juga tidak ekspos yang benar-benar bekerja dengan sangat baik, itu juga sangat banyak loh gitu. Ya, orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigitnya kalau ompong kan gitu tuh. Ada-ada saja tingkah para selebritas dalam menghadiri rapat perdana sebagai anggota dewan. Mulai dari gaya nyentrik Uya Kuya, Denny Cagur, hingga pembawaan komedian Komeng yang membawa atmosfer berbeda di Senayan. Surya Utama atau Uya Kuya lolos Pileg 2024 dari Partai Amanat Nasional setelah menang di Dapil DKI Jakarta II. Dalam rapat perdana sebagai anggota dewan, ia hadir dengan tampilan yang mengundang perhatian. Selain Uya Kuya, ada juga Denny Cagur. Presenter sekaligus komedian dengan nama lengkap Denny Wahyudi ini lolos dari PDI Perjuangan dengan 58.043 suara. Denny Cagur dan Uya Kuya telah menjalani kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas dan KPU untuk calon legislatif terpilih 2024-2029. Satu lagi yang kita pasti tahu, Alfian Syah alias Komeng meraih suara fenomenal dengan capaian 5 juta suara sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah wilayah Jawa Barat. Menariknya, jika Komeng yang kita tahu selalu usil, lucu, kerap mengundang tawa. Mode serius Komeng bikin pangling publik saat membahas anggaran DPD RI dan ingin membuat Dewan Perwakilan Daerah bisa menggigit serta tidak ompong. Dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah, anggarannya tidak turun karena tidak didukung oleh partai. Saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigitnya kalau ompong kan gitu tuh. Bahkan pernyataan penutup Komeng mendapatkan tepuk tangan seluruh peserta rapat. Saya juga tadi tersinggung dengan saudara saya Pak Penrat, katanya di sini orang-orang yang daripada nganggur akhirnya masuk DPD. Nah, makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu, kapan bergeraknya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komeng bersama teman-temannya ini dilantik sebagai wakil rakyat dan resmi bertugas pada tanggal 1 Oktober 2024. Banyak yang berpikir hidup menjadi selebritas, memiliki popularitas, lantas apalagi yang dicari? Sampai berani banting setir dan memutuskan duduki kursi di Senayan. Ini sebenarnya apa sih yang membuat kakak tertarik di politik?
Wah, banyak banget sih Mas ya. Kalau kita bicara soal apa yang menarik itu, kita bicara banyak isu-isu yang terjadi di negara ini yang pastinya itu kan membutuhkan banyak orang juga untuk bisa bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik gitu. Itu salah satunya. Setelah kita turun ke lapangan, belusukan, di situ kan kita bisa ngelihat apa sih isu-isu yang terjadi di masyarakat gitu. Kak, sebelum kakak menjadi wakil rakyat nih, sebenarnya gregetan nggak sih Mbak kalau misalnya melihat wakil rakyat yang tidak memperjuangkan mereka? Oh ya, gregetan, tapi kalian juga harus bisa adil gitu, karena nggak semua wakil rakyat itu seperti yang diberitain semuanya sekarang ini kan yang diangkat semuanya yang buruk-buruk kan. Tapi yang aku lihat banyak sekali kalian juga tidak ekspos yang benar-benar bekerja dengan sangat baik, itu juga sangat banyak loh gitu. Jadi kasihan kalau seandainya masyarakat hanya melihat atau yang terekspos itu hanya wakil rakyat yang jelek-jelek aja, akhirnya mereka tidak punya harapan. Padahal sebenarnya wakil rakyat ini kan mewakili rakyat, di mana mereka itu memberikan pundaknya untuk jadi sandaran buat masyarakat supaya masyarakat itu punya harapan. Dan masih banyak wakil rakyat yang memang menjadi sungguh-sungguh menjadi wakil rakyat gitu. Ini kakak mau masuk ke komisi berapa Kak? Ada rencana Kak? Kalau soal komisi aku serahkan semuanya ke fraksi dan tegak lurus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nasdem. Tapi kita juga sebenarnya bisa, seumpamanya aku menyarankan kayak aku pengennya di kesenian, budayaan, karena memang itu adalah passion aku juga. Kenapa? Apa yang salah? Kenapa dengan latar belakang? Apa yang salah? Apa yang membuat abang berminat untuk terjun ke dunia politik? Ya ini kan persoalan peluang, gitu kan. Ya kami berkarir di industri musik ini kan sudah puluhan tahun. Pencapaian yang kami bisa kita bilang yang kita kejar itu kan sudah kami peroleh gitu ya. Berbagai prestasi lah. Ya, di bidang industri musik ini kan sudah kami dapatkan, sehingga di saat ada peluang lain yang kemudian bisa lebih membangun diri kita gitu kan, lewat jalur politik, saya kira kenapa tidak gitu. Kalau kami kan backgroundnya kebetulan keluarga kami kan bapak saya juga dunianya kan dunia politik ya, dunia organisasi. Adik saya malah lebih dulu jadi anggota DPR sebelum saya gitu. Jadi sebelum jadi wakil rakyat, abang melihat para wakil rakyat yang tidak memperjuangkan orang-orang ini gregetan nggak sih? Ya cara mengukurnya kan berbeda-beda lah saya kira. Kita juga tidak boleh sekedar dari perspektif kita sendiri melihat cara kerja orang lain. Mungkin ada yang sudah bekerja tapi sistem yang tidak berjalan. Ada yang sudah berjuang tapi situasi dan kondisinya mungkin berbeda gitu kan. Yang paling utama adalah bagaimana tugas dan fungsi ini kita pahami dan kita laksanakan. Itu yang paling utama menurut saya gitu loh. Ya sebab saya punya kepedulian aja untuk banyak orang, kan nggak semua orang juga punya begitu besar lingkaran kepeduliannya. Saya pikir saya punya, jadi saya ingin mempergunakan hidup saya untuk lebih banyak untuk bermanfaat bagi banyak orang. Bang, sebelum jadi wakil rakyat Bang, abang suka gregetan nggak sih ngeliat wakil rakyat yang tidak memperjuangkan masyarakat saat dia menjabat di Senayan? Iyalah pasti. Kenapa kesal itu Bang, segregetan itu? Kenapa? Pertanyaannya? Iya, memang mungkin sebelum abang jadi wakil rakyat, itu abang sering kesel nggak sih ngeliat wakil rakyat yang lain tuh nggak memperjuangkan masyarakat di Senayan? Ya ada saja Pak. Sepertinya seperti itu ya yang kita tangkap. Mungkin juga di dalam mereka cukup aktif, kita nggak tahu. Kadang-kadang kan wakil rakyat tuh punya cara yang berbeda ya. Ada yang terbuka, ada yang komunikatif, ada yang juga pendiam, tapi bekerja. Jika banyak selebritas yang fokus untuk memperjuangkan industri musik, seni, dan kebudayaan, Surya Utomo atau Uya Kuya tampaknya agak berbeda. Uya Kuya mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia. Artis Surya Utomo atau yang lebih dikenal dengan sapaan Uya Kuya melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta II yang diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN. Usai resmi dilantik pada Selasa pagi, Uya meminta masyarakat agar para artis yang terpilih menjadi wakil rakyat diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya.
Uya yang merupakan lulusan Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengungkapkan bahwa dalam 4 tahun terakhir ia banyak mengawal isu-isu sosial, hukum dan politik yang ia tuangkan dalam podcastnya. Ia pun berjanji akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Uya pun menyampaikan dirinya berharap untuk ditempatkan di komisi yang fokus pada pendidikan. Mungkin yang cocok buat saya adalah 1, 3, 9, atau 10. Kenapa 1? Karena dapil saya luar negeri, ya, berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri, ya, dan di situ juga ada Kominfo, KPI, itu berhubungan dengan bidang saya juga. Kalau Komisi 3 berhubungan dengan bidang hukum, di mana kasus-kasus hukum yang banyak saya angkat, udah ratusan kasus, dan alhamdulillah banyak yang selesai. Mungkin cocok di Komisi 3 untuk penegakan undang-undang, ya. Terus udah gitu juga Komisi 9 ada tenaga kerja dan kesehatan. Tenaga kerja saya fokusnya pada pekerja migran. Kalau 10 pendidikan, di mana saya melihat pendidikan di Indonesia ini kesini-sini masih perlu orang-orang yang kompeten di bidangnya. Itu cocok juga saya mungkin di 10 untuk, karena ini menuju Indonesia Emas 2045. Apalagi bonus demografi Indonesia diuntungkan tahun 2030 ini, di mana 68% usia produktif. Tapi tidak terjadi dengan bonus demografi ini kalau tidak diimbangi dengan arah kebijakan yang jelas dari pemerintah, tidak diimbangi antara matching skill antara pendidikan, pekerjaan dengan juga skill. Uya berharap dirinya bisa berdampak pada masyarakat selama menjabat sebagai anggota DPR periode 2024-2029 dalam 5 tahun ke depan. Setelah banyak selebritas berbondong-bondong menjadi anggota dewan, ada wacana baru, yakni rumah dinas akan dihilangkan dan berganti dengan tunjangan. Berikut kami tampilkan dialog terkait hal ini untuk Anda. Sebenarnya kalau rumah dinas itu mau ideal, sebenarnya semua atapnya diganti, kemudian strukturnya diperbaiki gitu ya. Karena problemnya sebenarnya kalau disebut layak tidak layak sebenarnya itu debatable ya, atau artinya sangat relatif lah kalau disebut layak tidak layak. Layak menggunakan kacamata apa gitu ya. Namun memang ini problem yang selalu kita kaji dalam 5 tahun belakangan ini, khususnya setiap hujan, dan di ruas yang paling selatan yang sedikit dengan berhimpitan dengan sungai itu juga kalau hujannya agak besar memang air itu naik. Kemudian biasanya genangannya bukan hanya sampai di jalan, biasanya sampai juga di dalam rumah walaupun cuma setinggi lutut ya. Saya kira memang kondisi perumahan di Kalibata ini memang punya banyak catatan-catatan, sehingga kalau ingin ideal memang itu harus direvitalisasi secara serius sehingga biaya pemeliharaannya juga nanti lebih rendah. Nah, rumah ini kan mirip-mirip kayak orang gitu ya, makin tua pemeliharaannya makin banyak gitu penyakit. Jadi itu juga jadi pertimbangan, sehingga buat kami dari sisi, bukan hanya dari sisi soal ekonomisnya, tapi dari sisi akuntabilitas ini ke depannya tentu akan lebih baik kalau diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan, sehingga pertanggungjawabannya akan lebih mudah dan akuntabel tentunya, karena itu diberikan dalam bentuk lamsam. Saya kira gagasan itu ditangkap dan disupport oleh pimpinan DPR, dan fraksi-fraksi bisa memahami, walaupun mungkin ada teman-teman anggota DPR yang 1-2 memang nyaman di Kalibata, karena memang lokasinya tuh dekat kemana-mana, dan daerahnya memang cukup hijau ya, karena pokoknya sudah cukup besar-besar di sana, hingga kalau untuk mencari rumah lagi dengan anggaran yang diberikan nanti belum tentu semua anggota bisa dapat perumahan yang bisa tidak jauh dari kawasan parlemen, mengingat rapat-rapat dewan itu kan kalau sudah masa persidangan cukup padat dan biasanya bisa selesai sampai malam gitu. Bahkan di beberapa komisi kemarin saya monitor sampai dengan pagi juga masih banyak yang rapat, terutama dalam pembahasan undang-undang misalnya. Saya kira itu Mbak Aye. Oke, sebelum saya bertanya lebih jauh terkait dengan fasilitas ini, Bang, memangnya sejauh ini di Kalibata sendiri ada berapa unit rumah, Bang, di sana?
Secara keseluruhan di Kalibata tuh ada 650, sekitar 650. Oke, dari evaluasi mungkin yang sudah dilakukan oleh pihak DPR, ada berapa unit yang mengalami kerusakan parah, Bang Indra? Kalau prosentasinya tidak persis ya, tapi hampir seluruhnya sebenarnya problemnya di bagian atap lah terutama. Yang jadi masalah di atap itu karena atapnya itu memang kalau di musim-musim tertentu kalau hujan di sebelah kanannya itu dibetulin bocoran, nanti pindah sebelah kiri begitu aja terus ininya penyakit-penyakitnya, sehingga kami memang sulit memperbaiki dengan anggaran yang ada karena anggaran terbatas, sehingga ada terjadi subsidi silang. Kalau rumah yang itu bocorannya relatif tidak terlalu parah, biasanya kami prioritaskan anggarannya yang pada yang rumah-rumah yang kondisi parah. Terutama memang di atap dan lingkungan tuh khususnya di bagian selatan itu yang selatan agak timur itu yang kalau setiap hujan agak besar memang selalu jadi genangan, dan kami nggak punya solusi sampai sekarang memang karena itu adalah sungai yang air naik ya. Ya, Bang Indra, memang sebelumnya tidak ada anggaran untuk menjaga kondisi perumahan tersebut. Masing-masing anggota DPR mendapatkan anggaran itu atau tidak, Bang Indra? Ya, kalau dirata-ratakan sebenarnya indeksnya tuh setahun sekitar 25 juta ya indeksnya kalau dirata-ratakan, saya ambil kasarnya, sehingga ya rata-rata kalau tiap bulan di sekitar 2 jutaan lah gitu kalau diindekskan gitu. Tapi tentu dengan indeks gitu, dengan kerusakan yang ada, memang nggak mudah merawat aset supaya bisa benar-benar aman gitu ya, karena selalu ada keluhan itu selalu ada dari anggota dewan karena mereka terganggu ya dan adanya misalnya kerusakan atau bagian-bagian yang kelembapan tembok yang itu memang rembesan dari bawah. Kalau temboknya itu masih cuma dicat ulang atau dikerok itu muncul lagi biasanya. Deretan artis yang menjadi anggota dewan menggelar konser bertajuk People Fest. Sesaat lagi tetaplah di Inside Story. Saya memahami akhirnya bahwa ternyata untuk berperan aktif mewujudkan cita-cita demokrasi di Indonesia tidaklah semudah seperti yang kita lihat di layar kaca. Dengan meningkatnya jumlah partisipasi dari selebritas tanah air yang memangku tanggung jawab sebagai anggota dewan, pengamat parlemen Lusius Karus memandang harus ada penyesuaian gaya hidup seorang selebritas dan pegiat politik. Ada banyak tugas yang menanti anggota DPR terpilih 2024-2029 ya. Tapi rincian apa yang kemudian akan jadi PR mereka itu saya kira menunggu sampai pemerintahan Prabowo Gibran juga nanti sudah mulai bekerja gitu ya, karena yang punya program itu kan pemerintah ya, dan rencana kerja DPR nanti harus dibangun atau disesuaikan dengan program pemerintah presiden terpilih. Lalu Pak Lusius tadi menyampaikan dengan gaya hidup anggota DPR yang biasa-biasa saja, tapi terpilih selebriti ini untuk kemudian menjadi anggota DPR yang kita tahu gaya hidupnya tidak mungkin biasa-biasa saja. Nah, seperti apa Pak Lusius melihat hal ini? Ya, betul. Kalau urusan kinerja kita lebih banyak prihatin atau kita lebih banyak pesimis pada calon anggota DPR dari kalangan selebriti ini. Kita berharap betul mereka punya kesadaran di awal periode ini bahwa mereka bukan artis lagi saat menjadi anggota DPR. Karena itu, karena sebagai wakil rakyat,
sudah seharusnya mereka menunjukkan kualitas kepemimpinan, kualitas individu yang layak untuk dicontohi oleh masyarakat sebagai pemilihnya. Karena itu mereka bisa atau harus bisa meninggalkan gaya hidup lama sebagai artis gitu ya, yang sibuk kemudian menjual citra gitu ke publik ya. Saat menjadi anggota DPR dia adalah seorang politisi yang kemudian harus mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan sebagai anggota DPR. Oh, lalu Pak Lusius, kehadiran artis ini di DPR ini apakah akan membuat DPR menjadi lebih baik? Kalau menurut pandangan Pak Lusius sendiri seperti apa? Saya kira sih DPR menjadi lebih baik atau lebih buruk itu bukan hanya sumbangsi peran 1-2 orang saja. Ya, ini soal urusan tata kelola kelembagaan. Tapi tetap saja saya kira 24 atau 25 artis terpilih di 2024-2029 ini benarnya bisa memberikan warna baru bagi DPR jika mereka kemudian punya inisiatif ya untuk memberikan warna yang berbeda bagi DPR, misalnya hadir rapat secara rajin atau disiplin ya, kemudian aktif dalam pembicaraan terkait RUU yang dibahas oleh DPR. Saya kira artis-artis ini bisa menunjukkan kualitasnya untuk bisa belajar dengan cepat ya. Di awal-awal periode ini dengan misalnya rajin hadir ke DPR, rajin mengikuti rapat di DPR, lalu berbicara pada saat rapat menyampaikan pandangan atau sikap pribadinya. Dengan demikian saya kira kita tidak lagi bicara soal artis dengan segala kegemerlapan yang dia tampilkan melalui citra yang dia tunjukkan gitu ya, tapi kita lalu mulai beralih ke artis yang akhirnya bisa belajar menjadi politisi dan punya kapasitas untuk mewakili atau merepresentasi suara rakyat gitu. Oh ya baik Pak, kalau misalnya untuk artis sendiri kan background ini tidak sesuai kan Pak, biasanya dengan nantinya di komisi yang dipilih gitu atau terpilih gitu untuk artis ini sendiri seperti apa? Ya umumnya penentuan siapa menempati atau bergabung di komisi mana itu adalah kuasa partai ya, kuasa fraksi di DPR. Sama seperti kemudian saat calon anggota DPR ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif di pemilu. Ya jadi itu kuasa mutlak partai politik, dan kuasa mutlak partai politik itu kadang tidak didasarkan pada background seseorang saat kemudian menentukan siapa harus duduk di komisi mana ya. Kadang-kadang ya pertimbangannya sangat subjektif berdasarkan suka dan tidak suka ya, urusan kan ini partai politik juga milik 1-2 orang dan yang punya keputusan untuk terhadap anggota itu ya 1-2 orang itu. Jadi ya kita hanya bisa berharap bahwa partai politik atau fraksi bisa kemudian menggunakan latar belakang atau keahlian seseorang dalam memberikan pertimbangan terkait siapa yang akan bergabung di komisi mana. Oke baik, Pak Lusius. Kalau hari ini kan akan digelar rapat paripurna memilih ketua DPR. Ya sekarang tengah dilakukan. Kalau menurut Pak Lusius sendiri seperti apa? Soal apa ini? Ya teknisnya untuk memilih ketua DPR dari partai ya, untuk sementara kan aturan yang digunakan itu aturan Undang-Undang MP3 yang mengatur soal mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan proporsi jumlah kursi yang ada di DPR ya. Jadi itu artinya fraksi-fraksi itu akan mengusulkan satu nama tentu berdasarkan proporsi kursi di DPR ya. PDIP dengan proporsi kursi terbanyak jelas dia akan menempatkan kadernya untuk menjadi ketua DPR, diikuti oleh Golkar, Gerindra sebagai wakil ketua gitu ya, PKB dan Nasdem ya. Jadi 5 partai ini saya kira yang mestinya sekarang sudah mulai melakukan lobby-lobby untuk menentukan siapa yang menjadi wakil dari fraksi atau partainya untuk ditempatkan sebagai pimpinan DPR. Setelah kemudian nama-nama itu nanti diusulkan oleh fraksinya, nama-nama itu kemudian dibawa ke rapat paripurna ya untuk kemudian dibicarakan dan selanjutnya diputuskan bersama apakah menerima atau menolak calon-calon pimpinan yang diusulkan oleh partai politik. Umumnya sih kalau sudah diusulkan oleh partai politik dan dibawa ke paripurna tidak ada urusan pemilihan lagi, yang ada adalah penetapan. Meskipun kerap kali mendapatkan kritikan, namun sejumlah selebritas yang berhasil lolos ke Senayan juga memiliki sejumlah prestasi yang cukup gemilang.
Siapa saja mereka? Yang pertama ada Rieke Diah Pitaloka atau yang lebih dulu dikenal dengan sebutan Oneng. Peran yang ia mainkan begitu melekat di benak masyarakat. Selama meniti karir di dunia politik, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng dikenal vokal dalam perjuangkan sejumlah isu. Termasuk ia juga pernah menjadi salah satu anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Selanjutnya, Desi Ratnasari, pelantun tembang Tenda Biru ini cukup memiliki prestasi yang cerah di Gedung Senayan. Dalam karir politiknya, Desi Ratnasari dikenal vokal, memperjuangkan keadilan perempuan, termasuk yang menjadi korban pelecehan seksual. Selanjutnya, penyanyi Mulan Jamila yang sempat membuat pernyataan yang tegas dalam membela emak-emak. Pernyataannya menjadi trending dan berhasil membatalkan rencana konversi kompor gas menjadi kompor listrik. Dalam kritikan Mulan, ia menceritakan pengalaman pribadinya dalam menggunakan kompor listrik. Politisi Partai Demokrat Teresia Pardede menjadi salah satu potret yang bersinar di Senayan. Meski secara mengejutkan, Tere memutuskan mundur dari Senayan. Beberapa alasan menjadi dasar atas keputusannya. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, baik warga biasa hingga selebritas. Maka tak heran bisa banyak para seniman yang mulai melirik panggung politik untuk mengabdi dan berkarya dengan cara yang berbeda. Namun rupa-rupanya tak semua kuasa bisa silaukan mata. Tengok saja Teresia Pardede yang sempat mengejutkan masyarakat dengan keputusannya untuk fokus mewakafkan diri bagi keluarga dan rela tanggalkan jabatannya di Senayan. Saya memahami akhirnya bahwa ternyata untuk berperan aktif mewujudkan cita-cita demokrasi di Indonesia tidaklah semudah seperti yang kita lihat di layar kaca. Apalagi keterbatasan saya sebagai individu telah menyebabkan saya tidak lagi dapat menjalankan tugas secara efektif, secara total tentunya sejak awal tahun 2012. Saya kira bukan kekecewaan ya, tapi lebih kepada otokritik baik terhadap diri saya secara personal karena tidak sanggupan saya untuk terus berbakti di sini dengan sejumlah pilihan-pilihan yang sulit, dan juga otokritik terhadap perkembangan konsolidasi demokrasi di negeri ini. Ada yang salah dengan perbedaan dan segala yang kita punya. Ya. Tentu keputusan menjadi anggota dewan bukan sekadar permainan. Banyak masyarakat yang menggantungkan harapan dan tentu segala bentuk aspirasi bisa menjadi pokok utama yang diwakili. Ya, harapan rakyat sebagai warga biasa juga ya, semoga kebijakan-kebijakannya tidak mencolok pada suatu partai atau kepentingan, tapi bisa lebih memasyarakat lagi. Dari tetangga kita itu masih jauh banget. Harapannya yang ke depan supaya untuk anggota-anggota DPR kita jauh lebih jujur lagi. Ya, yang sebelum-sebelumnya itu ya lebih ditingkatkan lagi ya, untuk terutama masalah penanganan korupsi harus segera diberantas dan ya harus diselesaikan dengan baik. Kebutuhan rakyatnya di daerah tanggung jawabnya beliau itu istilahnya betul-betul turun ke rakyat, apa keluhan rakyat, apa kebutuhan rakyat. Jadi harus benar-benar mewakili apa yang diinginkan rakyat sih, menurut saya itu aja. Semangat dari para selebritas di Senayan masih menyala. Baru saja dilantik, deretan selebritas ini langsung menggelar acara bertajuk People Fest.
Acara yang dimeriahkan deretan musisi yang menjadi wakil rakyat ini digelar di area gedung DPR dan terbuka untuk umum. Kegiatan yang dipandu langsung oleh Astrid dan Uya Kuya ini dilakukan sebagai ajang menyuarakan aspirasi sekaligus hiburan bagi masyarakat. Wahai tuan dan puan anggota dewan, sekadar mengingatkan, gelombang protes besar-besaran kerap terjadi di Senayan. Inside Story hadirkan rangkumannya. Dalam aksi unjuk rasa besar kawal putusan MK di Kompleks Parlemen pada Kamis 22 Agustus lalu, berbagai elemen masyarakat dan dari akademisi, buruh, mahasiswa hingga pelajar ikut serta dalam aksi tersebut. Ratusan pendemo ditangkap oleh polisi dan sempat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Timur, dan Polda Metro Jaya. Olah rasa dalam menciptakan karya tentu sudah menjadi bagian dari kehidupan para selebrita. Namun rasa-rasanya menelurkan karya yang bisa dirasa dengan nyata oleh warga Indonesia juga menjadi poin penting yang tidak boleh dilupa. Semoga dengan meningkatnya partisipasi politik selebrita bisa memberi warna yang nyata dan mengukir senyum rakyat Indonesia. Dari panggung hiburan, bekerja dengan langkah yang bisa diandalkan, hingga mampu mengukir banyak senyuman. Selamat bekerja para wakil rakyat. Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa di Inside Story selanjutnya.